Bab 1620. Anda baik-baik saja. Seketika pandangan semua orang menoleh ke arah sumber suara. Yang kemari adalah tuan kotamu. Namun yang membuat orang-orang terkejut adalah tuan kotamu yang sudah lama duduk di kursi roda bisa-bisanya berjalan kaki datang kemari. Wali kota Huaicheng juga membelalak kaget waktu melihat tuan kotamu. Tuan kota. Samurai bayangan datang ke samping tuan kotamu. Tuan kotamu mengangguk pelan memandang wali kota Huaicheng berujar. Kira-kira ada apa datang ke kediamanku? Saat melontarkan ini, sebuah aura yang mengerikan juga terpancar dari tubuh tuan kotamu yang langsung menekan wali kota Huaicheng. Wali kota Huaicheng tercengang. Kemudian juga memancarkan auranya untuk melawan balik. Namun aura tuan kotamu membuatnya merasa ngeri. Bahkan merasa sangat tertekan. Dan ini hanya ada semacam kemungkinan. Di mana kemampuan tuan kotamu yang tidak biasa. Bahkan juga melampaui dirinya. Wali kota Huaicheng menyipitkan mata menatapnya berkata. Sudah lama tidak bertemu. Kemampuan Anda ada peningkatan lagi ya? Sungguh mengejutkan. Tuan kotamu berseru datar. Cepat katakan apa maumu. Pendekar keluargamu di sekitar membelalak kejut. Ia sungguh tidak menjaga harga diri wali kota Huaicheng sama sekali. Wali kota Huaicheng tampak sangat tidak senang. Menatap tuan kotamu berkata, apakah Anda tidak ingin mengundangku ke dalam? Tuan kotamu menyeringai. Kamu saja sudah mau menerobos kediamanku. Sekarang mau aku undang kamu ke dalam. Cepat katakan apa urusanmu. Kalau tidak ada, keluarlah dari kota San. Wali kota Huaicheng tidak bicara. Matanya terlintas kilat tajam. Aura dalam tubuhnya juga samar-samar ingin meledak. Tengah udara juga ada aura yang sangat kuat. Sehingga pendekar keluargamu di sekitar tidak berani bernafas lega dan hanya merasa tertekan. Wali kota Huaicheng terdiam lama baru berkata, Tuan kota, aku akan langsung ke inti. Serahkan Jerry Yang. Aku akan membawanya pergi. Tuan kotamu menyeringai. Siapa Jerry Yang? Kamu datang ke sini untuk orang itu. Wali kota Huaicheng menyipitkan mata. Sepertinya Anda mau berpura-pura bodoh ya. Kalau gitu, ya sudah. Aku malah ingin lihat bisa berapa lama Jerry yang di sini. Mendengar ucapannya, orang-orang menghela nafas lega. Ketika semua orang mengira wali kota Huaicheng mau pergi, sebuah aura kuat mendadak terpancar dari tubuhnya. Wali kota Huaicheng memandang tuan kotamu terkekeh berkata, Tuan kota, kita juga sudah lama tidak bertemu. Aku malah ingin coba bertarung bentar dengan Anda. Apakah Anda berani menerimanya? Tuan kotamu langsung melayangkan tatapan tajam. Boleh saja kok. Usai berkata, sebuah suara yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Duar, bumi berguncang. Tanah di bawah kaki tuan kotamu juga langsung mencekung ke dalam. Setelah itu, ia juga menghilang dari tempat. Wali kota Huaicheng juga ikut beraksi. Kemudian melayangkan sebuah pukulan ke tengah udara. Duar. Sebuah kekuatan mengerikan terpancar ke sekitar. Tuan kotamu dan wali kota Huaicheng juga muncul di tengah. Mereka berdua tidak mundur sama sekali. Namun malah memiliki aura kuat yang meledak ke sekitar. Mundur. Samurai bayangan berseru kencang. Dan memimpin yang lainnya mundur ke belakang. Pendekar keluargamu lainnya juga menyadari bahayanya tempat pertarungan mereka berdua. Dan mundur beberapa langkah ke belakang. Dengan cepat. Depan kediaman sana hanya tersisa mereka berdua. Wali kota Huaicheng menyipitkan mata dengan serius dan berwajar. Aku tidak menyangka kekuatan Anda bisa-bisanya mengalami kenaikan padahal kaki sudah lama tidak bisa dipakai. Kalau beri Anda beberapa tahun lagi, mungkin kemampuan Anda bisa menerobos hingga alam itu, kan? Tuan kotamu menyeringai. Sudah lama tidak ketemu. Omong kosongmu malah lebih banyak dari dulu. Setelah itu, tuan kotamu melayangkan sebuah pukulan. Duar. Wali kota Huaicheng juga menyambutnya. Duar duar duar. Kemudian mereka tidak banyak cakap lagi dan bertarung sengit. Pendekar keluargamu tidak jauh sana juga membelalak kejut. Kemudian hanya menemukan lokasi pertarungan mereka yang penuh debu terbang dengan guncangan tanah kuat. Sehingga permukaan tanah terus meretak. Duar.
Suara kencang tiba-tiba terdengar dan tubuh mereka berdua juga langsung mundur ke belakang. Wali kota Huaicheng langsung mundur 10 langkah ke belakang. Sedangkan tuan kotamu 8 langkah. Meski hanya beda 2 saja. Namun hasilnya sudah terpampang jelas. Wali kota Huaicheng terlihat sangat tidak senang. Meski ia sudah merasakan kemampuan tuan kotamu yang memang lebih hebat dari dirinya. Tapi ia masih tidak bisa menerima dirinya yang kalah di tangan tuan kotamu. Tuan kotamu menyeringai. Kamu masih mau lanjut? Sebenarnya ia juga sangat khawatir. Karena 9 menit sudah berlalu setelah Viola Feng membantunya. Sedangkan Viola Feng juga sudah bilang kalau ia akan membantunya bertahan untuk berdiri selama 10 menit. Jika wali kota Huaicheng masih mau lanjut, ia akan ketahuan. Saat ini, ia dapat merasakan kedua kakinya yang mulai kehilangan rasa. Sepertinya ia sudah tidak tahan lagi. Hingga sini, tuan kotamu menunjukkan tatapan gila. Ia tiba-tiba mengeluarkan aura yang semakin kuat. Duar duar duar. Permukaan tanah di bawah kakinya juga langsung meretak. Bagai jaring laba-laba yang menyebar luas ke sekitar. Kuat sekali. Pendekar keluargamu di dekat sana juga terkejut. Wali kota Huaicheng tampak khawatir. Ia tentu saja dapat merasakan aura tuan kotamu yang terus meningkat. Apakah ia mau bertarung nyawa dengannya? Tadi mereka berdua tidak memakai kekuatan sesungguhnya. Namun sudah tahu siapa pemenangnya. Pada akhirnya yang akan terluka juga hanya dirinya. Hari ini aku kalah. Wali kota Huaicheng mendadak berkata dan lanjut memandang kediaman keluargamu berteriak. Jerry Yang, sembunyi saja kau selamanya. Usai berkata, ia langsung berbalik badan pergi. Tuan kota yang masih berdiri juga tidak dapat bertahan lagi. Sehingga kedua kakinya melemas dan mau terjatuh. Saat ini, samurai bayangan menghampirinya dan menopang tuan kotamu berseru serius. Anda baik-baik saja, kan? Bersambung. Bab 1621. Biarkan ia menyerang. Saat ini tuan kotamu tampak sangat lemas. Kedua kakinya juga tidak ada tenaga sama sekali. Samurai bayangan buru-buru maju menopangnya dan berseru serius. Apa yang terjadi? Tuan kota. Dengan kemampuannya, ia jelas merasakan aura tuan kotamu yang berkurang banyak daripada ketika bertarung dengan wali kota Huaicheng. Tuan kotamu menggeleng pelan berkata, bawa aku kembali dulu. Samurai bayangan buru-buru bawa tuan kotamu kembali. Tuan kota, Huanmu yang sudah menunggu dalam rumah. Langsung mendorong kursi roda menghampiri samurai bayangan yang menggendong tuan kotamu kembali. Tuan kotamu yang sudah duduk di kursi roda tampak sangat pucat. Bahkan nafasnya juga sangat tidak stabil. Samurai bayangan bertanya, sebenarnya apa yang terjadi, Tuan Kota? Padahal tadi Anda masih bisa berdiri dan mengalahkan wali kota Huaicheng. Kenapa sekarang jadi begini? Tuan kotamu baru menjawab. Viola lah yang membantuku memulihkan kaki untuk sementara. Tapi hanya bisa bertahan 10 menit saja. Setelah itu, kedua kakiku akan kembali seperti sebelumnya. Samurai bayangan terkejut mendengar ini. Apakah dunia ini benar-benar ada keterampilan medis yang begitu ajaib? Tuan kotamu tersenyum berkata, kalau bukan aku merasakannya sendiri. Aku juga tidak berani percaya Viola bisa-bisanya membantu kaki pulih sementara. Kalau gitu, peluang untuk memulihkanku juga semakin besar. Wajahnya penuh dengan semangat. Waktu bertarung dengan wali kota Huaicheng tadi, sebenarnya masih bukan puncaknya. Ia yakin, jika kedua kakinya bisa pulih kembali, kemampuannya akan meningkat pesat. Tuan kotamu mendadak memandang Huanmu berkata, umumkan ke orang-orang, kalau Viola akan menjadi cucu angkatku. Ia dapat menikmati hak yang sama dengan keturunan generasi ketiga. Jika ada yang berani tidak sopan kepadanya, maka tidak hormat kepadaku. Samurai bayangan dan Huanmu tampak tercengang. Sebelumnya tuan kotamu hanya ingin menjadikannya cucu angkat secara pribadi.
Tapi sekarang ia malah ingin mengumumkannya keluar. Maka ia sedang membantu melegalkan status Viola Feng. Ada ucapannya ini. Tidak akan ada yang berani bersikap jahat kepada Viola Feng. Tuan Kotamu lanjut berkata. Selain itu, umumkan Jerry yang sebagai tetua kehormatan keluargamu kita. Siapa yang berani menyentuhnya, maka bermusuhan dengan keluarga Muku. Kali ini mereka berdua menjadi semakin kaget. Mengumumkan Viola Feng sebagai cucu angkatnya saja sudah cukup besar. Tapi siapa sangka ia juga ingin menjabatkan Jerry yang sebagai tetua kehormatan. Dengan begini, ia sudah jelas menyatakan keputusannya untuk bermusuhan dengan kota Huaicheng. Tetua kotamu saja tidak menyerahkan Jerry yang kepada wali kota Huaicheng yang sudah datang ke kediamannya. Sebaliknya malah menjabatkannya menjadi tetua kehormatan. Tampak jelas ia ingin mempermalukan wali kota Huaicheng. Huanmu bertanya, Tuan kota, bukankah agak berlebihan menjabatkan seorang Jerry yang sebagai tetua kehormatan kita? Tuan kotamu menggeleng kepala. Memandang Huanmu bertanya, menurutmu, seorang pemuda yang bisa-bisanya dikejar langsung oleh seorang wali kota, bahkan tidak sampai 30 tahun dan memiliki kemampuan puncak tingkat 7, masih tidak berhak menjadi tetua kehormatan kita? Huanmu menggeleng. Tapi kalau kita mengumumkannya begitu saja, berarti kita sudah bermusuhan dengan kota Huaicheng. Sekalinya bertarung, kedua pihak akan mengalami kerugian besar. Tuan kotamu memandang Huanmu berkata, menurutmu, wali kota Huaicheng tidak kepikiran ini? Kalau ia sudah menebaknya dan masih mau berperang, maka kita akan menyambutnya juga. Saat ini tuan kotamu tampak sangat percaya diri. Sejak kedua kakinya tak berguna, ia tidak pernah berhenti berkultivasi. Hanya demi menggunakan kekuasaan yang semakin besar untuk menebus kedua kakinya. Namun beberapa tahun ini ia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk bertarung dengan pendekar yang lebih hebat. Setelah kedua kakinya hari ini kembali merasakan dan bertarung dengan wali kota Huaicheng, ia pun mendapatkan banyak pengalaman. Apalagi ia juga percaya diri. Tunggu keduanya memulih kembali. Ia akan menahan wali kota Huaicheng selamanya di kediaman ini jika berani menantang lagi. Kabar di mana Viola Feng menjadi cucu angkat dan Jerry yang dijadikan tetua kehormatan juga tersebar cepat dalam kota San. Orang-orang menjadi semakin takut usai mencari tahu identitas Jerry Yang, tempat tinggal Jerry yang mereka. Kediaman keluargamu. Rai kebingungan berkata, sebenarnya apa yang dilakukan ia? Jerry yang berkata, sepertinya kita berhasil melewati masalah kali ini. Dan tuan kota yang ingin menjadikan Viola cucu angkatnya juga sudah kita sepakati. Sudah tidak terkejut sama sekali. Saat ini ia mengumumkan diriku sebagai tetua kehormatan keluarganya. Sepertinya sedang menyatakan bahwa ia sudah mengambil keputusan untuk bermusuhan dengan kota Huaicheng. Lani Huai juga mengangguk dan berseru. Benar kata Kak Jerry. Menjabat Kak Jerry menjadi tetua kehormatan memang ingin mempermalukan wali kota Huaicheng. Dengan begini, keluargamu akan berdiri di pihak kita. Asal kita tidak meninggalkan hotel ini. Wali kota Huaicheng juga tidak tahu berdai akan kita. Rai akhirnya tersenyum. Aku tak menyangka tuan kota ini cukup setia teman juga. Lani Huai tersenyum berkata, Tuan Rai, tuan kotamu dulu dikenal sebagai tuan kota kejam loh. Orang sepertinya apakah mungkin setia? Namun kemunculan Viola benar-benar membawakan harapan untuk kedua kakinya. Apalagi kemampuan Jerry yang sendiri memang sudah kuat. Bahkan juga memahami kekuatan elemen. Ia tertarik akan bakat Kak Jerry. Jadi memilih untuk melindungi kita. Rai mengangguk. Benar sih. Aku tidak peduli lagi. Asal tuan kota kali ini bisa membantu kita keluar dari kota San, maka aku akan membalas budinya. Jerry yang juga mengangguk. Benar kata Tuan Rai. Jika tuan kota tidak menaruh pikiran buruk pada kita dan membantu kita pergi dari kota San, maka kita harus balas budinya. Kabar dari keluargamu langsung tersebar cepat di kota San, bahkan hingga kota Huaicheng. Saat mendapatkan kabar ini, wali kota Huaicheng tampak sangat kesal. Ia menggertak gigi berkata, dasar bajingan. Berani-beraninya melindungi orang yang mau kubunuh.
Zerik Huai di sampingnya juga berseru serius. Ayah, kita harus bagaimana sekarang? Jerry yang kini sudah menjadi tetua kehormatan keluargamu. Kalau kita mau menyerangnya, sama juga menyerang keluargamu. Wali kota Huai Cheng memandangnya bertanya, bagaimana menurutmu? Zerik Huai terkejut. Kemudian buru-buru berkata, Ayah, aku pikir masalah ini boleh meminta bantuan dari Profesor Black. Wali kota Huai Cheng berseru, bilang lebih jelas. Zerik Huai lanjut berkata, Profesor Black ini penggila sains. Sebelumnya ia pernah bilang juga kalau ia ada dendam dengan Jerry Yang. Dengan kegilaannya itu, ia sepertinya ingin mendapatkan Jerry Yang dan mau memakai darahnya untuk penelitian. Apalagi kalau kita mengejar Jerry Yang. Kita juga ada alasan dari Profesor Black. Kalau begitu, kenapa kita tidak biarkan ia yang memikirkan cara untuk melawan Jerry Yang? Kalau ia bisa berhasil membawa Jerry Yang kembali ke kota Huai Cheng, itu adalah hal yang terbaik. Tentu saja kalau ia kalah juga tidak masalah. Karena ia tidak ada hubungan dengan kita. Ia mati pun. Kita juga hanya kekurangan pendekar setengah manusia setengah mesin saja. Bersambung.